Pelangi Kasih mengembangkan pendidikan karakter, kepribadian, dan berjiwa nasionalis. Percayakan pendidikan putra dan putri Anda hanya KB dan TK Pelangi Kasih. Untuk buah hati kita, mari kita berikan pendidikan yang berkualitas untuk perkembangan afektif, kognitif, dan psikomotorik anak-anak kita hanya di KB TK Pelangi Kasih. Shalom teman-teman, ketemu lagi bareng kami di Podcast Kompa. Nah guys, sebelum kita mulai membahas hal-hal yang keren banget sama narasumber kita yang keren ini, aku ngingetin dulu sama teman-teman supaya teman-teman jaga kesehatan dan besok kalau setelah pandemi supaya kita juga bisa bertemu lagi. Nah teman-teman, di sini aku nggak sendiri ya, karena emang di podcast itu nggak pernah sendiri. Aku ditemenin oleh salah satu bunda PAUD atau KBTK Pelangi Kasih, ada Bunda Nanti. Halo Bu Nanti. Hai. Ini aku panggilnya Bu atau Bunda nih? Bunda aja. Bunda aja, oke. Nah sebelumnya buat teman-teman atau Bapak Ibu yang menonton, kalau belum tahu, Bu Nanti ini adalah kepala sekolah nggak Bu? Ya. Kepala sekolah TK Pelangi Kasih GKJ Wedi. Nah pasti teman-teman di rumah kan juga udah pada tahu kan kalau gereja kita ini punya yayasan pendidikan Kristen gitu nggak Bu? Ya. Pelangi Kasih yang terletak di GKJ Wedi Papantan Wedi. Nah kita akan ngulik nih tentang KBTK Pelangi Kasih supaya teman-teman lebih mengenal, supaya Bapak Ibu juga kalau punya anak bisa menyekolahkan ya Bu di KBTK Pelangi Kasih. Oke, langsung aja. Bu Nanti, kan KBTK Pelangi Kasih nggak Bu, itu kan pasti ngajarnya juga anak-anak kan Bu. Nah kalau anak-anak kan biasanya tuh susah nggak Bu untuk diajar, karena kan beberapa kali kami sebagai pemuda tuh juga dimintai tolong Komnak buat nge-MC atau jadi sekolah minggu, guru sekolah minggu gitu. Itu susah banget tuh Bu untuk ngajar teman-teman yang masih anak-anak gitu Bu. Itu cara Bunda untuk mengatur dan mengajar anak-anak itu pripun Bu? Monggo dijelaskan. Oh begitu ya. Okay. Kalau kami di TK dan KB Pelangi Kasih, kita tentukan dulu, kita harus penuh kasih dulu. Penuh kasih tentunya. Iya, tentunya anak-anak kan ya suka kalau kita itu memberi perhatian, mengasihi mereka dengan tulus. Itu anak-anak tahu. Anak-anak itu tahu juga mana kasih yang tulus, mana yang tidak. Ya, itu dulu. Kita harus senang dengan anak-anak dulu. Iya, senang dulu. Kuncinya itu. Kalau kita sudah senang, kita nanti akan lebih mudah mendekati anak itu untuk mau bersama kita. Nah, itu salah satu kuncinya. Yang kedua, kita menjadi anak-anak. Menjadi anak-anak. Iya. Kalau kita tetap menjadi orang dewasa, anak-anak nggak ngerti bahasa kita gitu ya. Nggak ngerti, tapi kita harus seperti anak-anak. Nah, dengan seperti anak-anak, kita terapkan dengan sistemnya itu bermain. Kalau kelompok KB dan TK itu kan masih pada tahap bermain. Nah, makanya kita mengajari mereka dengan cara-cara bermain, tetapi bermain yang membuat anak-anak itu termotivasi untuk kreatif. Seperti itu kalau di sini. Oke Bu. Nah Bu, tadi kan mengasihi anak-anak ya Bu. Kan kadang tuh ada anak yang nakal, ada anak yang malas buat belajar atau manja, masih pengennya ditunggu orang tua Bu. Itu gimana sih Bu cara menyalurkan kasihnya bunda-bunda PAUD Pelangi Kasih supaya anak-anak ini bisa nyaman gitu sama bunda-bunda? Sebenarnya kalau anak-anak itu tidak ada istilah untuk nakal. Nggak ada istilah nakal. Nggak ada ya nakal. Tetapi anak-anak itu pada tahap ingin ketahuannya itu ingin menunjukkan rasa sendiri. Ingin tahunya itu besar karena mereka baru tahap berkembang. Nah, jadi tidak nakal. Tapi mereka semakin pinter karena logikanya itu kan berjalan ya, berjalan seperti gitu. Nah terkadang kita itu kan
terus sebagai orang maunya anaknya gini duduk anteng. Nah, terus kita mengajar ya pena. Wah, terus ada anak-anak yang ini yang punya kreatif untuk kesana kesini itu membuat kadang kita sebagai guru itu kan kerepotan. Betul, Nah, gitu. makanya itu tadi dengan kasih itu nanti kita dekati anak-anak itu kita dekati, terus dengan pengamatan kepada mereka. Nah, satu persatu. Mestinya kan kalau satu anak dengan yang lain itu kan mempunyai keunikan sendiri-sendiri. Nah, gitu. pada keunikan sendiri-sendiri itulah kita kalau mengasihi anak dengan tulus, dengan full ya, dengan full, nanti kita akan tahu, oh anak ini maunya seperti ini, nggak mau dikeras, maunya digini. Oh ini mau dilem dulu baru mau itu. Jadi makanya kita tadi kan kita bertingkah laku seperti anak-anak. Tetapi hanya lingkungan mengajar aja loh. Kalau di luar kita nggak boleh. Seusia kita anak-anak tetap nanti dewasa. Tetap lebih dewasa. Terus yang kedua tadi dikatakan bahwa bagaimana ya kalau masih ada yang ditunggui, betul. Ada yang ditunggui, terus kadang ada yang saat kita mengajar anak-anak lari-lari. Betul, kan banyak banget ya Bu kayak gitu, Bu. Nah, sepertinya anak-anak itu kan butuh ini ya, sesuatu yang menarik. Sesuatu yang menarik. Jadi kalau bundanya itu ngajak bermain untuk belajar itu dengan metode ataupun dengan media yang menarik, otomatis anak-anak akan tertarik. Oke, berarti itu PR bundanya juga ya Bu? Iya, bundanya juga harus kreatif. Kalau bundanya cuma datang terus mengajar, ayo di papan tulis itu anak-anak lari semua. Tetapi kalau anak-anak ini loh, bunda punya sesuatu loh. Apa ya? Warnanya merah, terus ini teret. Misalnya kita, apalah anak-anak tertarik, apa itu? Mereka akan mendekat sendiri. Sesuatu yang menarik untuk anak itu pasti nanti anak-anak akan tertarik, baik dari segi warna ataupun dari segi yang lain, seperti itu. Nah, untuk yang masih ditunggu, kita kan ada MOS. Oh, ada MOS juga Bu? Ada, tidak hanya mahasiswa. Itu berapa hari Bu MOS anak-anak itu? Kalau di sini sebenarnya 3 hari. 3 hari. Tetapi kalau 3 hari kan untuk anak-anak yang baru itu kan belum istilahnya belum akrab sama lingkungan belum akrab. Karena belum akrab maka terkadang sampai 2 minggu. 2 minggu. Jadi nanti 3 hari boleh ditunggu di dalam, nanti sampai 1 minggu yang sudah bisa dilepas orang tua langsung dilepas. Yang belum bisa kita tunggu sampai 2 minggu. Kalau nanti 2 minggu belum bisa, nah itu nanti sistemnya ditinggal secara perlahan-lahan. Oh, ditinggal secara perlahan. Ya, misalnya hari ini 3 di dalam, besoknya lagi di luar. Nanti dijami dulu. Hari ini ya Dek, 1/4 jam nggak ketemu mama. Oh, gitu. Nanti 1/4 jam nilai dulu di jendela. Oh, masih ada. Besoknya lagi mamahnya semakin tidak kelihatan, seperti itu. Jadi penyapihannya seperti, jadi anak nanti nggak terluka. Oh iya, nggak terluka teman-teman. Iya. Karena kalau terluka nanti anak-anak takut besoknya mesti mogok. Seperti itu. Tapi kalau pelan-pelan, di sistem pelan-pelan nanti anak-anak setiap hari sudah nyaman dengan bundanya. Nah, itu anak-anak pasti mau aja ditinggal. Gitu ya? Sudah dada goodbye mah. Gitu. Mama hanya ngantar sampai gerbang, silakan pulang. Seperti itu. Tapi kalau kebanyakan anak-anak pelangi kasih nih Bu, itu udah berani untuk ditinggal ya Bu? Atau udah semuanya udah ditinggal Bu? Kalau yang lama-lama Bu? Kalau yang lama itu masih ada yang ditunggui, tetapi yang ditunggui di dalam sudah berkurang, hanya anak-anak yang kecil saja, yang toddler itu yang usia 2 tahun. Tetapi untuk anak-anak yang sudah besar itu ada yang sudah ditinggal. Kalau ditunggui karena jaraknya jauh. Jadi ada misalnya Simbah ngantar cucunya ke pelangi kasih, kan nanti Simbah mau pulang sendiri nggak bisa karena antar jemput. Gitu. Nah, makanya ada disediakan ruang tunggu di sana yang tidak kelihatan oleh anak-anaknya sendiri. Jadi anak-anak kalau di sekolah, bukan sekolah ya, kalau di kelas
Bukan juga. Kalau di sini di Pelangi Kasih. di Pelangi Kasih, maksudnya anak-anak lagi sedang bermain belajar di sini ya menjadi tanggung jawabnya bunda semua. Oke. Mau pipis ya minta tolong bunda, Bunda juga. mau perutnya sakit bilang bunda. Orang Mau tua banget ya Bu, berarti menjadi orang tuanya anak-anak juga ya Bu? iya, karena kalau istilahnya kalau kita bunda-bunda di KB dan TK itu tidak hanya sebagai guru saja, Oke. jadi sebagai baby sister, Baby sister. sebagai baby sister juga. Iya. Nah, seperti itu harus ngabei. Ngabei ini ku pripun, Bu? Ngabei itu semua ngabei itu harus terampil semua. Oh, terampil semua. Iya, harus terampil Oke. semua. Baik untuk mengarahkan anak-anak, untuk menjaga anak-anak dan lain-lain. Misalnya kalau pipis nanti bunda mau pipis, anak belum bisa, kita ajari. Jadi kan di sini anak-anak nggak usah cari orang tuanya seperti itu. Iya, karena sudah merasa Karena punya sudah orang tua. merasa punya orang tua Oke. di sini. Seperti itu. Nah Bu, kalau di Pelangi Kasih itu sebenarnya ada berapa kelas toh Bu? Oh, kalau di Pelangi Kasih itu ada 3 kelas. 3 kelas. Kita memang tidak buka kelas baru karena satu keterbatasan juga untuk Tempat. ruang kelas. Oh iya, ruang kelas. Yang kedua jumlah bundanya juga terbatas. Selain itu juga ini pendanaan juga ya. Oh. Kalau buka Iya, kelas jelas. bunda juga Ya, betul. iya, Lebih banyak lagi ya Bu. lebih banyak sumber lagi dayanya. nanti juga mungkin juga sedang berkembang. Oke. Jadi pendanaannya kurang, monggo kalau mau. Tuh teman-teman atau bapak ibu yang menonton monggo. Kalau luang duitnya. Oke, itu 3 kelas itu per kelas berapa bunda Bu? Per kelas itu 2 bunda. 2 bunda Ya, yang 2 mengasuh. bunda, satu untuk wali kelas, satunya gitu. sebagai helper. Helper itu yang membantu. Oh, membantu. Kalau bundanya wali kelas baru mengajar, kan otomatis kan ada anak yang rewel. Oh iya. Nah, itu nanti helper. Oke. Karena enggak mungkin kalau bundanya wali baru mengajar terus bunda perutku sakit gitu, terus Bener. ini Berhenti dulu ya, kita. berhenti dulu. Nah, nanti anak-anak yang lain Nah, sudah kasihan lari ya. kemana-mana, enggak kasihan tapi sudah bubar. Oh, udah bubar karena juga. ditinggal bundanya. Bener. Nah, ya makanya ada satu bunda dan satu helper. Oke. Nah, itu sekelas itu isinya berapa anak sih Bu? 15. 15. Dan itu TK 2 KB 1 apa pripun Bu? TK 2, TKA, TKB, Oh, TKA, sama TKB. KB. Oke, TK. Kalau yang kemarin KB-nya kita yang kecil itu ada disendirikan. Oh, disendirikan. Kalau ada yang kecil itu disendirikan. Maksudnya ada usia 2 tahun kita sendirikan. Oke. Nah, meskipun sedikit kita sendirikan karena berbeda usia atau bulan, yang umur 2 dengan umur 3 itu akan berbeda perkembangannya. Pengajaran berarti materi yang diajarin itu Ya, juga beda ya Bu? harus beda. Oke. Terus Bu, ini kan kalau anak-anak itu kan biasanya kan masih ketergantungan ya Bu sama mungkin bundanya, terus orang tuanya di rumah. Terus kan berarti tugas bunda-bunda Pelangi Kasih juga kan untuk melatih kemandiriannya teman-teman anak-anak ini Bu. Nah, biasanya kalau melatih kemandirian anak-anak itu gimana sih Bu? Oh, gini, melatih kemandirian kalau anak-anak juga akan berbeda-beda. Kita lihat dari secara umum aja ya. Untuk kemandirian anak itu kita ada beberapa istilahnya beberapa tahap, maksudnya kita yang harus kita lakukan supaya anak itu mandiri itu Oke. satu itu memberi kepercayaan kepada anak. Oke, Ya, memberi kepercayaan ya, pada Bu. anak. Nah, karena kalau anak tidak diberi kepercayaan, anak nanti tergantung terus. benar, Ya toh? Bu, benar. Tapi kalau kita memberi kepercayaan kepada anak, misalnya di dalam kegiatan di sekolah, kegiatan belajar bermain di sini, kalau ini ada satu anak misalnya, Alka, ayo coba ini bunda minta tolong. Gitu, diambilkan sesuatu. Nah, kita itu tahu bahwa dia nanti bagaimana caranya dia mengambil sesuatu, apakah di mejanya bunda
terus dia diberi kepercayaan untuk mengambil itu. Jadi dan sepele-sepele saja bisa hal kecil menumbuhkan. ya, Bu. Nah, nanti kalau sudah kembali, jangan lupa minta tolong Bunda diambilkan. Nah, kalau sudah datang membawa sesuatu yang kita tadi katakan minta tolong tadi, terus kita jangan lupa kita berterima kasih dan memberikan pujian. Nah, memberikan pujian itu juga membuat pondasi untuk anak menjadi percaya diri. Karena kalau sudah percaya diri, kemandiriannya itu kan tertumbuh ada. gitu ya, Bu. Tumbuhnya pelan-pelan, nggak langsung percaya diri terus. Tiba-tiba langsung tiba-tiba memberi semangat, motivasi, memberi pujian. Terus ini apa, kasih kepercayaan kepada anak untuk membantu teman. Membantu teman. Terus yang terkadang kita lalai untuk anak, misalnya ini apa, kalau anak itu memiliki masalah, kan anak kecil pun memiliki masalah. Nah, memiliki masalah ya toh. Masalahnya itu mungkin bagi kita itu sepele, tetapi bagi anak itu masalah yang besar sekali. Mungkin, ya, nah, itu loh. Terus terkadang kita harus langsung ini memberi jawaban. Nah, memberi jawaban. Iki loh. Iki loh caranya itu langsung itu membuat anak itu nggak mandiri. Betul. Tetapi kalau kita memberikan petunjuk solusinya biar dia yang cari. Kisi-kisi gitu. Kisi-kisi ya, dari kisi-kisi dia nanti berpikir, waduh, ini kok Bunda gini ya. Nah, dia kan berkembang. Akhirnya kan anak itu berusaha sendiri, mencari tahu sendiri. Itu juga keluarnya. Kemandirian dapat, kreativitas juga dapat ya. Dan dia malah akan menemukan sesuatu yang baru juga. Betul. Inovasi Tapi kalau kita langsung memberikan jawaban, anaknya langsung bisa penak itu nggak mendidik anak. Tidak mendidik. Berarti Iya, itu salah satu tips mendidik ya, Bu. Iya, buat teman-teman yang sudah mempunyai buah hati. Kalau nonton ini ada tips juga dari Bunda nanti. Kalau mendidik itu adalah memberi kepercayaan, begitu. Nah, Bu, nanti kalau pelangi kasih itu apakah proses pembelajarannya hanya dilakukan di dalam kelas, Bu? Kenapa ada yang lain? Proses pembelajaran terkadang di dalam kelas pun kan kami sudah sistem sentral seperti itu, tapi terkadang kita kalau melakukan eksperimen atau eksperimen sederhana ya, misalnya percobaan sederhana kita akan lakukan di luar. Karena dengan misalnya gini, hari ini temanya tentang pohon pisang. Kita akan cari pohon pisang. Pengamatan langsung, explore lah, ini nanti ini. Habis itu terus nanti buahnya apa? Nah, buahnya ini pisangnya kita nikmati. Nah, seperti itu. Jadi tidak hanya di dalam saja, terkadang anak harus kita bawa keluar untuk belajar secara langsung. Jadi langsung yang mengamati objeknya. Iya, kalau kemarin pas kita ikan, kita juga di akuarium yang di situ pinggir jalan. Kita ke sana langsung di sana. Nanti anak-anak pulang bawa ikan, kita beli dulu ikan, bener enggak ikannya itu kalau ditaruh di air hidup, kalau taruh di lantai mati. Bukan berarti menyiksa loh ya, cuma gini, kalau sudah kelepek-kelepek, wah enggak bisa bernafas, nanti akhirnya mati, langsung kita angkat, masukkan air, jadi enggak jadi mati. Kalau jalan-jalan gitu ada enggak sih, Bu? Ada setiap hari Jumat kita jalan-jalan. Setiap hari Jumat jalan-jalan. Supaya anak juga tahu lingkungan sekitar sekolah. Yang kedua bisa menikmati alam. Istilahnya kan Tuhan ciptakan alam ini kan untuk kita. Ini kita jalan-jalan ke sana, sosialnya anak-anak juga berkembang. Ternyata sekolahan di sini Pelangi Kasih ini juga punya tetangga seperti itu. Jadi kenal ya dengan lingkungan samping, kanan kiri belakang itu semua kenal. Dan anak-anak bisa menikmati alam ciptaan Tuhan. Nanti juga kita juga terkadang juga lihat sungai itu juga. Sungai di belakang itu senang banget. Itu yang melakukan, dan setiap hari pasti kita juga akan senam. Senam juga tiap hari sebelum masuk berarti, Bu? Ya, senam terus
kita habis senam, kita akan menghormati bendera setiap hari, Bendera. menyanyikan lagu Indonesia Raya, terus langsung satu lagu wajib. Nah, terkadang ada loh yang nggak Hafal. hafal, tapi di anak-anak kita hafal karena Hafal. setiap hari kita mengajarkan juga untuk ini apa, anak-anak bisa lagu wajib selain Betul. lagu anak-anak. Sekarang kan jarang ya, Iya, anak-anak jarang bisa lagu wajib Iya. ya. Malah Tetap- banyak kan itu Bu. Kalau tetangga-tetangga saya itu lagunya malah lagu-lagu orang dewasa Bu, anak-anak yang iya, menyanyikan itu. Cendol dawet. Nah, cendol dawet Cendol dawet. malah hafal gitu Nah, kan Bu. iya. Kalau di sini enggak, tapi ya lagu-lagu yang ini aja yang sekiranya itu anak mudah menghafal. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Dari sedikit lagu-lagu wajib yang kita bisa ajarkan untuk anak supaya anak-anak itu juga ini mencintai bangsa dan menumbuhkan Rasa cinta. rasa cinta terhadap negara Indonesia ini. Oke, gitu. Oh ya Bu, itu masuknya tuh jam berapa sih Bu? Dan pulangnya jam Masuknya 7:30. Masuknya 7:30, Pulangnya kalau kemarin jam 10. jam 10. Oke. Nah Bu, kan sekarang ini kita lagi pandemi ya Bu. Beberapa bulan yang lalu kan juga Pelangi Kasih pasti juga kena dampaknya, jadi nggak bisa sekolah secara normal ya Bu. Berarti kan di rumah aja. Itu cara mengajar dan memastikan kalau anak-anak itu mengerti materi yang diajarkan oleh Bunda itu pripun Bu? Oh, kita menggunakan sistem daring. Oke. Jadi memberi pembelajaran tanpa tatap muka. Misalnya kita lewat WA Lewat atau WA. kita WA, ada yang TKA punya WA sendiri. Berarti orang tuanya gitu Bu? Orang tuanya nanti kita sharekan di WA itu, terus nanti anak-anak ada yang melapor ke Bunda berupa kadang video, terkadang foto juga. Videonya prosesnya ini loh Bunda. Oh iya, kalau video kan nanti untuk diabadikan, maksudnya dicetak itu kan sulit ya, makanya kita mohon dengan orang tua selain video juga ambil fotonya. Foto juga buat bukti gitu. Buat bukti kalau anak-anak mengerjakan tugas dan tugas yang diberikan Bunda, maksudnya kegiatan yang diberikan Bunda itu tidak membuat anak-anak bosan di rumah seperti itu. Untuk yang anak-anak tidak memiliki Android ataupun handphone kan kesulitan. Betul. Maka kita yang membuatkan untuk kegiatan selama 1 minggu, kemudian orang tua mengambil di sekolah, terus nanti baru 1 minggu itu Senin sampai Sabtu nanti di hasil dan hasil pekerjaannya ini diserahkan orang tua ke sini, nanti ambil yang baru minggu depannya lagi. Seperti itu. Tapi terkadang juga Bunda yang kunjungan ke sana seperti itu. Jadi karena kita kan tidak mungkin langsung harus punya Android gitu Android kan. semua. Berarti semuanya itu bisa mendapatkan materi nggih Bu, Bisa. baik yang punya maupun yang belum punya. Iya. Begitu. Nah, terus berarti kalau punya grup nih, berarti Bunda-bunda ini juga sering berkomunikasi nggih Bu sama orang tua. Terus juga memantau perkembangan di rumah juga berarti Bu? Iya. Oke. Baik, terus lalu Bu, yang mungkin banyak Bapak Ibu Saudara yang menonton video ini kepo nih, biaya pendidikannya itu berapa Bu? Kan pasti banyak yang kepo, aduh mau sekolah di Pelangi Kasih ini berapa ya bayarnya? Ya, sekolah ini kan sekolah baru berkembang dan pelayanan pelayan kepada masyarakat. Jadi untuk biaya sekolah di sini mungkin masih tipis. Oh, masih tipis. Masih tipis. Berarti aman ya Bu, buat semua kalangan. Iya, apalagi pada saat ini baru COVID ini. Nah, itu tambah tipis. Itu semua komisi mengalami juga Bu. Tambah tipis. Kalau biaya sekolahnya 25.000. 25.000. Iya, untuk ekstra dan kegiatan itu 20.000. 20.000. Tetapi selama masa COVID ini kita tidak
menarik. Karena kita juga tidak melakukan Iya, kegiatan betul. toh. Wah, coba Nanti kampus saja, juga kayak gitu, Bu. nanti saja kalau sudah melakukan kegiatan baru kita tarik. Tetapi untuk SPP tetap. Tetap. Mm-mm. Ya, baik. Tadi kan Bu nanti juga sudah menyebutkan kalau ada ekstra nggak Bu? Iya. Ekstranya tuh nopo mawon Bu? Oh, ekstranya di sini bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris yang boleh Miss Wati. Miss Wati. Ini lulusan bahasa Inggris di UGM ya. Wah, UGM. Ya, lulusan UGM. Ya puji Tuhan, Puji lulusan Tuhan. UGM mau Membantu pelayanan di sini. Itu membuat tim kita menjadi Kuat ya, lebih kuat. Seperti itu. Yang kedua ekstra tari. Ekstra tari. Ekstra tari kita lakukan seminggu sekali. Berarti setelah jam pelajaran ya Bu berarti? Iya, setelah jam pelajaran ya, habis jam pelajaran sebelum istirahat. Seperti itu. Nah, terus yang ketiga vokal. Vokal, ada Iya, vokal juga. Ada vokal juga. Vokalnya oleh dari warga jemaat juga. Dari warga jemaat juga. Yang memiliki kompetensi untuk mengajar, memberikan ilmu gitu ya, Bu. memberikan ilmu dan istilahnya juga terketuk hatinya juga untuk melayani. pelayanan. Karena kalau nggak gitu kita juga mendatangkan ahlinya itu kan Wah. kita juga Iya Bu. masih Mikir-mikir. belum mampu, masih mikir. Ya nanti di kemudian hari Iya. semoga ada Amin. tangan-tangan yang baik Iya. untuk menyalurkan berkat kepada kami sehingga kami bisa berkembang semakin baik lagi untuk pelayanan di sini dan KBTK Pelangi Kasih selanjutnya bisa tetap berkarya di dalam Tuhan nggih. Jadi amin. semakin dipermuliakan di sini. Nggih, amin. Ingat-ingatan ya Bapak Ibu, semisal melihat video ini dan terketuk, monggo langsung hubungi Bunda nanti. Nah Bu, tadi kan juga sudah disebutkan kalau bunda-bundanya itu per kelas ada 2. Iya. Nah itu ada nggak sih Bu kompetensi untuk menjadi Bunda Pelangi Kasih? Ada. Setiap guru itu harus memiliki 4 kompetensi ya. 4 kompetensi. Ini kan apa mawon Bu? Satu pedagogik. Oke. Pedagogik itu kompetensi kemampuan guru untuk memahami karakteristik anak seperti itu. Jadi karakteristik anak itu kan karakternya berbeda-beda toh. Ada yang anak melankolis, Betul. ada yang koleris, ada yang flagmatis, ada yang sanguin. Nah, kemampuan guru di sini karena kita juga sistemnya bermain, kadang ada anak yang di rumah itu kan manja banget. Betul, Nah, di pasti sini ada. rewel-rewel berarti itu wah karakternya apa ya? Nanti penanganannya juga harus berbeda. Jadi guru di sini juga harus tahu tentang karakter anak satu. Kalau kita sudah tahu karakter anak dari keempat ini masuk yang mana, nanti penanganannya akan mudah. Seperti itu. Itu karakter nomor 1 ya pedagogik. Yang kedua yaitu kepribadian. Kepribadian. Ya, selain kita tadi anak-anak, tetapi kalau kita lagi bermain dengan anak-anak, kita seperti anak-anak. Iya, betul. Tapi kalau sudah di luar kan kita dewasa. Ya. Dewasa. Sosok seorang guru itu kan ya harus berkepribadian yang luhur ya, Betul. yang patut menjadi teladan Iya, anak-anak. betul. Kan dicontoh Lah juga ya, ya, Bu. dicontoh juga, apalagi anak-anak yang nyontoh. Nah, Ayo. lebih harus Anak-anak bagus itu ya. modelnya kan meniru ya. Betul. Kalau kita salah nanti kita keceplosan apa, anak besok mesti akan tiru-tiru. betul. Akan meniru bundanya seperti itu. Itu yang nomor Kedua. 2 kepribadian. Yang ketiga yaitu tadi sudah pedagogik. Ya, Terus Kepribadian. kepribadian profesional. profesional. Ya, profesional itu seorang jadi guru itu mempunyai kemampuan untuk perencanaan kegiatan. Oke. Jadi kegiatan. perencanaan kegiatannya apa? Jangan sampai nanti ini ngajar perencanaannya baru sekarang. Oh. Nah, itu enggak boleh. Nggak boleh dadakan gitu. Enggak boleh, dadaan itu mesti enggak menarik. Betul. Waton kecekel ya. Iya, toh. pasti waton Padahal tadi kecekel. sudah saya katakan kalau ngajari anak KBTK itu tidak dengan persiapan atau sak kecekele, tidak menarik, anaknya mesti bubar. Lari-lari. Nah, tapi kalau sudah dipersiapkan, wah
ada rencana kegiatan SKH 1 minggu sudah dibuat. Jadi Senin itu buat ngajar seminggu, Sabtu itu sudah jadi. Nah, buatnya SKH 1 minggu. Nah, terus nanti baru dipersiapkan habis ngajar nyiapkan untuk besok. Nah, kalau sudah direncanakan gitu kan mateng. Terstruktur gitu ya, Bu. Terstruktur. Jadi anak-anak sudah enjoy banget nanti belajarannya itu. Terus yang terakhir sosial. Iya, Pripun Bu sosial Ibu? Sosial ini kaitannya itu berhubungan dengan kemasyarakatan. Jadi seorang guru, apalagi guru KBTK itu juga harus bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan. Kalau lingkungannya anak-anak, kita jadi anak-anak. Kalau lingkungannya kita di mana, di luar, misalnya kita juga mampu di organisasi di luar. Nah, nanti jadi apa, kayak aktif di masyarakat. Nah, untuk membangun relasi dengan orang-orang di sekitar gitu kita, itu juga menambah nilai plus buat kita. Bundanya. Itu 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Bukan hanya guru KBTK loh ya, 4 kompetensi. Semua guru harus mempunyai 4 kompetensi. Guru sekolah minggu nggak Bu? Iya, harus ada. Besok dibuatkan kurikulumnya yang ada 4 kompetensi. 4 kompetensi. Siap Bu, siap. Lalu kalau bunda-bundanya itu ada pelatihan gitu, apa mboten sih Bu? Buat mengajar, pelatihan mengajar atau pelatihan mengajar, kalau di sini itu ada yang namanya kelompok, yaitu tutor sebaya. Tutor sebaya. Iya, sementara tutor sebaya, apalagi pandemi gini kita lewatnya daring. Jadi ikut di dinas, nanti kita dapat materi kita sistem Zoom atau meeting dari dinas itu setiap minggu itu, kalau nggak 1-2 itu masih ada, dan itu ada gitu, monggo berarti kita sharekan kepada guru untuk ikut, nanti kan dapat sertifikat ya. Gitu. Yang terakhir kemarin kita ikut animasi itu, pembuatan cerita animasi itu. Pembuatan cerita animasi. Itu dari Solo kita juga mendaftar di sana. Selain itu juga yang tadi saya katakan tutor sebaya sementara ini. Jadi rekan-rekan bunda yang mempunyai misalnya kemampuan atau skill yang lain, monggo untuk menularkan kepada mengajarkan gitu ya, mengajar Bu. Bukan berarti meremehkan bunda-bunda yang lain. Siapa yang mempunyai ilmu yang baru, monggo diajarkan kepada bunda-bunda, jadi dibagi biar semuanya itu maju bersama seperti itu. Siap Bu. Lalu buat tahun ajaran baru nanti Bu, apakah ada gebrakan dari bunda-bunda pelangi kasih, misal mau buat materi yang keren banget dengan sistem-sistem yang lebih baru, atau mungkin ada ekstra komputer atau apa Bu? Ada nggak Bu? Atau belum boleh dibocorkan? Untuk gebrakan yang baru karena sistem daring, kalau komputer ya gimana nanti? Berarti belum ya Bu? Komputer. Nah, nanti kalau melalui komputer orang tua juga kesulitan. Kalau di sini ada. Jadi untuk kita untuk kegiatan tahun pelajaran yang akan datang, gebrakan kita yang baru ya ini, selain menata, maksudnya untuk protokol kesehatan di sekolah juga daring tetap kita lakukan. Daring tetap kita lakukan seperti biasanya, tetapi kalau yang biasanya itu hanya ekspornya sedikit, jadi kita anak supaya misalnya melakukan eksplorasi di rumah dengan mengirimkan video, terus untuk tapi tidak lepas juga yaitu dari orang tua ya, orang tua untuk yang karena masa daring ini kita ndak bisa secara leluasa untuk melakukan, terbatas banget. Sementara kita juga di sini dengan masih IT ya, IT-nya juga terbatas banget, tidak seperti di kota ya loh. Bisa ini cuma kita nanti mungkin yang mempunyai Android nanti tetap
kita WA dan kita buat meeting room, meeting dengan orang tua ataupun tapi tetap kita lakukan seperti layaknya kita melakukan kegiatan setiap hari. Dan nanti di akhir tema, di akhir tema kita akan memberikan suatu penghargaan kepada anak. Ada penghargaan juga. Ada penghargaan berupa piagam. Piagam bahwa anak ini sudah mengikuti pembelajaran daring. Pembelajaran daring dan dengan baik dan misalnya rutin setiap hari mengirimkan itu. Gitu ya, Bu? Mengirimkan terus tidak ada lowongnya seperti itu, ada apresiasinya, itu nanti kita akan beri penghargaan. Lalu kalau bunda-bunda menyusun materi itu apakah dari bundanya sendiri, maksudnya dari Bunda Pelangi Kasih sendiri atau dibantu juga dari Dinas Pendidikan sih, Bu? Kalau penyusunan materi itu kaitannya kurikulum. Kalau kurikulum itu masih dengan dinas. Walaupun nanti kita buat sesuai dengan kondisi kita. Maksudnya kondisi sekolah itu kan mestinya berbeda-beda. Jadi kurikulum yang diterapkan di satu sekolah dengan yang lain itu akan berbeda sesuai dengan keadaan yang ada di sekolah seperti itu. Tapi tetap nanti acuannya itu pada dinas. Tetap ada dinas ya, Bu, pada berarti? Dinas, ya. Kita nggak mungkin lepas dari dinas. Oh iya, benar. Cuma nanti mungkin isinya yang harus kita sesuaikan dengan keadaan kita untuk penyusunan, dan ini nanti kelanjutannya kita kirim ke dinas seperti itu. Oke, Bu, mungkin ini pertanyaan terakhir dari kami. Kalau nanti ada Bapak Ibu yang menonton di rumah ya, menonton video ini terus tertarik nih, Bu, untuk mendaftarkan putra-putrinya ke PAUD Pelangi Kasih, itu gimana, Bu, syarat dan caranya? Monggo, Bu, di-share. Cara mendaftar pada kami bisa lewat WA. Bisa lewat WA. Bisa lewat Mbak Ellen. Bisa lewat saya. Waduh. Bisa datang ke KBTK Pelangi Kasih dengan membawa kakak dan akta anak. Akta anak, terus nanti mengisi formulir. Iya. Hanya itu aja, Bu? Iya. Hanya mengisi itu aja. Formulir. Di sini kan tadi sudah saya katakan tidak ada uang pendaftaran juga, tidak ada. Terus bebas seragam. Oke, bebas seragam loh, Bapak Ibu semuanya. 3,5 loh ya, 3,5 setel maksudnya. 3,5 setel gratis ya, karena kita sisanya juga pelayanan, jadi kita monggo yang di sini kita tidak membedakan yang maksudnya yang Kristen, yang Katolik, yang Muslim pun kita terima. Bahkan kita ada ruang sendiri untuk kegiatan berkarakter untuk yang kaum Muslim. Kita juga ikut di Gugos, di mana Gugos itu kan nanti juga ada itu latihan haji, itu juga kita ikutkan di sana, kita antar ke sana karena itu hak mereka ya. Jadi kita tidak membatasi yang hanya yang beragama Kristen, tidak. Tapi nanti di kemarin kita juga setengah tahun akan mengundang untuk Ustazah ya. Ustazah kita undang setahun sekali untuk memberikan pendampingan kepada anak yang non Kristiani yang Muslim seperti itu. Itu rencana ke depan kami sebelum terjadi COVID-19. Kalau terjadi COVID kita nanti akan berubah lagi, tetapi ya nanti akan kami usahakan itu kan sebagai guru tamu ya. Jadi kita setiap setahun itu akan mengundang guru tamu. Setahun sekali ya, Bu, berarti? Ya, setahun sekali. Nanti juga ada buku karakter anak, anak yang kalau setiap Jumat itu KB, setiap Sabtu itu kan anak-anak ada kebaktian ya. Kalau Kristen Katolik ada kebaktian. Nanti yang Muslim kita di ruangan yang lain. Terus nanti tetap, maksudnya untuk tema yang kita ajarkan itu sama, tetapi yang satu secara umum. Jadi karakter secara umum, yang satu secara Kristiani seperti berarti itu. Yang secara umum itu yang mendampingi juga bunda-bunda?
Ya, Bunda-bunda mendampingi juga. kita ambilkan dari cerita-cerita fabel, kita Oh, cerita harian. oke. Kalau yang Nasrani, kita ambilkan cerita dari Alkitab. Alkitab. Nanti juga ada bukunya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di bukunya hari ini karakter apa, nanti bisa pesan di situ. Kalau ceritanya tentang ini, tentang misalnya taat orang tua. Misalnya taat orang tua. Nah, terus itu nanti terus di situ ada juga pesan dan kesan orang tua di rumah. Pesan orang tua nanti, wah, nanti misalnya anaknya kok ya Bun, di rumah ini apa namanya rajin, terus ini tulis aja di situ. Kalau nanti Bunda ini di rumah kok anaknya kok Rewel. sekarang kok nggak kalau dimintai tolong lama nggak mau gitu, nanti bisa ditulis di situ. Jadi perkembangan dari rumah dan di sekolah itu kan bisa sejalan ya. Terus karena pola didiknya di sini itu kan jangan sampai berbeda dengan orang tua di rumah. Betul. Jadi harus kelep nggih. Jadi jalinan komunikasi juga tetap berjalan dengan baik. Lalu kalau untuk mendaftarnya itu sampai tanggal berapa, Bun? Kalau KBTK tahun ajaran baru itu tetap. Iya kan sudah ditetapkan dari pemerintah ya. Meskipun nggak masuk sekolah, tetapi kan Juli tetap tahun ajaran baru. Nah, untuk mendaftarnya itu nggak terbatas. Oh, nggak terbatas. Berarti kalau daftar September gitu mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Tetap kita terima. Seperti itu. Asal jangan Juni loh ya. Kalau Juni nanti ke tahun ajaran yang baru saja. Benar. Dan nanti bundanya nggak bisa kasih penilaian loh. Oh iya. Karena pengamatan anak itu sudah kelewat. Seperti itu. Oke, mungkin segitu dulu Bunda Nanti untuk bincang-bincang kita seputar Pot Pelangi Kasih. Terima kasih Bunda Nanti sudah hadir di podcast. Semoga Pelangi Kasih semakin maju, semakin keren lagi. Oke teman-teman, terima kasih sudah melihat video ini dari awal sampai akhir. Kalau teman-teman punya anak kecil atau punya tetangga, punya keponakan yang udah berada di usia KBTK, boleh lo langsung percayain di KBTK Pelangi Kasih. Oke, akhir kata saya Ellen, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati.